Nyi Undi. Lalu yang di bawah Siti Fatimah. Siapa panjenengan? Istri Sunan Kalijaga. Yang Siti Fatimah istri Sunan Gresik. Ternyata tempatnya seperti lembah, Mas. Coba cek sebelah kiri. Ya kan, Mas Indra? Ternyata persis sama yang di dalam mimpi saya, Mas. Ya, teman-teman. Jadi beberapa hari ini saya itu sering sekali dimimpikan oleh kemarin ulama ya, Mas. Terus ada juga anak Sunan Kalijaga. Terus iblis yang kemarin sama Mas Topik. Iblis yang mempengaruhi Palestina untuk perang. Dan ini saya bermimpi lagi, teman-teman. Saya mendatangi lokasi ini dalam mimpi ya, Mas ya. Dalam mimpi saya itu mendatangi lokasi ini, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh guru besar penyebar agama Islam di Indonesia, teman-teman. Nah, saya tidak tahu wujud mereka seperti apa. Yang saya lihat hanya memakai seperti jubah putih, Mas Indra, gitu. Tapi yang saya rasakan itu hawanya dia itu energi-energi marah, Mas, murka. Saya nggak paham penyebab utamanya apa masuk ke dalam mimpi saya. Yang jelas tempat ini itu tempat persis sekali di dalam mimpi saya, Mas. Persis sebelah kiri ada kayak lembah. Terus di jalan inilah ada pertemuan gitu, Mas Indra. Pertemuan antara saya dengan ulama besar tersebut, guru besar tersebut, teman-teman. Duh, tiba-tiba mata saya sakit, Mas. Ya, Mbak. Mau dicuci pakai aqua? Enggak usah, Mas Indra. Aduh. Ini benar-benar lokasi baru yang pertama kali saya injakan kaki ya, Mas ya. Mungkin asing bagi kalian juga, teman-teman, bagi saya juga. Tapi saya mendatangi lokasi ini karena saya itu dapat mimpi, teman-teman. Nanti setelah ini saya akan kembali penelusuran seperti biasa di tempat lain, karena memang target kita dekat dengan lokasi sini ya, Mas ya, kebetulan. Guru besar itu mau menyampaikan apa kepada saya? Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Dengar ada suara orang membaca takbir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ali jasad, mawujud. Apa yang ingin panjenengan sampaikan sehingga memilih saya, orang yang engkau masuki dalam mimpiku? Suara takbir itu hilang, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Seperti ada gemuruh angin yang datang, tapi tidak ada angin, Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Siapa sebenarnya yang akan hadir di hadapan saya? Wahai para guru mawujud. Ternyata dia ada di atas, Mas Indra. Mawujud, wahai para guru, apa yang ingin engkau sampaikan sehingga engkau masuk ke dalam mimpiku? Apakah aku orang yang layak mendapatkan banyak para wangsit? Kenapa engkau tidak turun? Bukankah engkau ingin aku datang ke tempat ini? Astagfirullahaladzim, Mas. Ternyata bukan dia yang ada di mimpi saya, Mas Indra. Banyak sekali para guru besar di sini, teman-teman. Mungkin dulunya ini adalah petilasan ya, Mas Indra. Ini bekas petilasan, teman-teman, sepertinya. Seperti kayak keraton-keraton gitu. Karena kan ini lembah ya, Mas ya. Itu tinggi ya, Mas.
Kayaknya ada di atas sana sepertinya Mas Indra. Coba. Astagfirullahaladzim. Ada suara takbir lagi. Astagfirullahaladzim, suaranya semakin jelas Mas. Suaranya semakin jelas. Mewujud. Saya ingin melihat beliau seperti apa, engkau seperti apa. Bukankah engkau masuk ke dalam mimpi saya? Kenapa engkau tidak mau mewujudkan diri? Astagfirullahaladzim Mas. Saya putih di depan Mas. Saya putih. Itu Mas, depan Mas. Saya putih Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Nyi Undi. Lalu yang di bawah? Siti Fatimah. Siapa panjenengan? Istri Sunan Kalijaga. Yang Siti Fatimah, istri Sunan Gresik. Sedang apa engkau di sini? Sedang menggelar. Astagfirullahaladzim Mas. Ini kan sudah arwah ya Mas ya. Ya seperti dia itu menggelar sholat gitu Mas. Jadi dia melakukan kayak ritual sholat gitu teman-teman. Teman-teman, jadi beliau sedang mengadakan sholat dengan doa tertentu teman-teman. Ini tujuannya untuk menghentikan perang Israel teman-teman. Jadi mereka tahu bahwa Sunan Kalijaga, anaknya ya Mas ya, kemarin Raden Umar Said itu mengatakan bahwa ada lautan darah teman-teman. Jadi para istri sunan-sunan, guru besar penyebar agama Islam di Indonesia ini menggelar sholat dan sedang mengamalkan bacaan-bacaan kalimat yang ada di Al-Quran gitu teman-teman. Tadi saya dengar ada suara takbir ya Mas. Terus saya juga dengar ada suara sholawat juga ya Mas ya. Nah itu dikirimkan untuk Israel teman-teman, agar mereka sadar bahwa peperangan itu harus dihentikan teman-teman. Jadi kalian murka, kalian merasa menyebarkan agama Islam itu sulit, susah. Tapi kenapa orang-orang Islam yang di sana malah melakukan perang? Itu yang dikatakan teman-teman. Jadi mereka susah payah menyebarkan Islam di Indonesia, sedangkan di negara sana banyak sekali orang Indonesia yang sedang bekerja ya Mas ya. Malah mereka melakukan perang dengan seenaknya teman-teman. Padahal di sana itu orang Islam itu sangat banyak Mas. Bahkan orang Indonesia juga banyak. Jadi para istri Sunan ini murka juga teman-teman. Padahal ya Mbak ya, itu kan negara Amerika itu pro sama Israel ya Mbak. Iya. Nah, warganya itu juga sama-sama apa? Nggak ikut campur loh. Betul. Malah menentang pemerintah yang ada di Amerika itu. Betul sekali. Betul. Tapi kenapa ya? Karena itu politik, Mbak. Perang politik itu. Iya. Tapi para ulama tidak urusan dengan hal itu ya teman-teman. Intinya
sudah menyebarkan agama Islam susah payah, banyak sekali orang Indonesia yang ada di sana ya Mas ya. Sedangkan perang itu tidak berakhir-berakhir. Dan beliau mengatakan bahwa memang ini sudah tanda-tanda akhir zaman teman-teman. Jadi engkau masuk ke mimpi saya untuk menyuruh saya menggelar sholat dan mengucapkan, oh iya, jadi mereka menyuruh saya teman-teman untuk banyak-banyak lah intinya bersolawat, berzikir agar peperangan itu terhentikan teman-teman. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Raden Umar Said itu, kalau akhir tahun akan terjadi lautan darah. Iya, kalau Palestina itu tidak kunjung selesai perangnya. Itu yang dimaksud lautan darah. Jadi nantinya Pulau Jawa ini juga akan terbelah menjadi dua. Iya, katanya. Iya, makanya saya masuk ke mimpimu agar kamu menerapkan ajaran agama Islam dengan benar. Ajaklah banyak-banyak orang untuk sholat bersama menghindari musibah teman-teman. Baik, saya akan menerapkan apa yang sudah engkau ajarkan. Baiklah, saya akan mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk sholat bersama-sama dan membaca ayat Al-Quran yang bisa mengurangi seperti kayak peperangan-peperangan gitulah teman-teman, bencana-bencana alam gitu Mas. Karena di musim yang sangat kering, kemarau kemarin ya Mas ya, sudah banyak sekali orang yang kekurangan air ya Mas ya. Baik, terima kasih. Akan saya ingat pesan tersebut dan saya akan mengajak orang sebanyak-banyaknya. Monggo, silahkan. Baik, iya, saya akan bersolawat. Mas Indra. Kenapa, Pak? Dia mengatakan Mas bahwa adanya orang yang mencintai sesama jenis itu termasuk juga tanda-tanda akhir zaman. Jadi banyak sekali ya Mas ya, waria-waria gitu ya Mas intinya ya. Nah itu tanda-tanda masuknya di akhir zaman teman-teman. Ya, monggo. Silahkan kalau panjenengan pamit. Hadirlah dalam mimpiku jika engkau ingin mengatakan sesuatu lagi. Ya. Bukankah kita sebagai umat manusia memang tidak boleh meninggalkan ajaran agama Islam, tapi banyak sekali orang yang lalai terhadap perintah. Iya, baik, siap. Saya tidak akan ingkar. Iya, tidak boleh mengosongkan masjid, Mas. Musola masjid. Karena banyak sekali orang yang mengosongkan masjid tapi meramaikan tempat-tempat karaoke, tempat-tempat biliar seperti itu, Mas. Maka guru-guru besar penyebar agama Islam di muka bumi ini itu murka, Mas Indra. Baik, jangan sungkan untuk masuk ke dalam mimpiku. Apa saja yang ingin kalian sampaikan, masuk saja ke dalam mimpiku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya pamit. Ya, waalaikumsalam. Wah, sudah pergi Mas? Iya Mbak. Oh, ternyata gubuk ini Mas. Ini gubuk sudah memang banyak ininya nih Mas. Kayak tulisan-tulisan Quran juga nih di atas. Nih, tapi nggak jelas di kamera mungkin ya teman-teman. Ini lafal-lafal Al-Quran, jadi banyak banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata yang masuk ke dalam mimpi saya itu istri Sunan teman-teman, yang menyebarkan yang ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia gitu teman-teman. Jadi istri Sunan Kalijaga dan istri Sunan Gresik itu marah teman-teman, mengetahui bahwa dunia itu sedang tidak baik-baik saja Mas. Banyaknya bencana, ini di Jakarta atau di mana ya, saya juga melihat seperti awan tapi di atas sungai. Ternyata itu limbah teman-teman. Itu kayak itu Mas, kayak awan, persis kayak awan, kayak asap gitu. Itu limbah Mas, sampai tebel, itu tebel banget teman-teman. Nah itu kalau nanti limbah itu masuk ke rumah warga gitu Mas, bludak ya, itu gimana nanti Mas? Kan termasuk bencana juga ya teman-teman ya. Banyak bencana, banyak waria, dan banyak yang merubah kelamin laki-laki menjadi perempuan. Juga banyak yang mencintai sesama jenis. Palestina perang gak selesai, maka para ulama besar penyebar agama Islam itu murka teman-teman. Jadi pesan beliau tetap tidak boleh mengosongkan masjid atau musola. Bahkan orang malah meramaikan tempat-tempat hiburan ya Mas ya. Hiburan malam teman-teman. Tontonan konser-konser itu rame. Konser-konser band, konser-konser segala macam. Tapi masjid dan musola kosong teman-teman. Jadi mereka marah. Tetap kita tanamkan zikir dalam hati ya Mas ya. Allah tetap seperti itu. Nah, saya tadi juga berpesan kepada beliau kalau mau masuk ke dalam mimpi saya jangan sungkan-sungkan, apa yang mau disampaikan sampaikan saja, saya siap menerima lokasi sejauh manapun. Kalau masih bisa dijangkau akan saya ke sana ya Mas ya, gitu akan saya temui teman-teman. Ya, kita ambil pelajaran saja ya teman-teman dari video saya kali ini. Intinya kita harus menerapkan agama Islam yang baik dan benar, dan kita juga harus patuh ya Mas ya, apa yang tadi dikatakan sama istri para Sunan ya Mas ya. Itu sebagian cara untuk menghentikan perang yang ada di sana Mas. Kurang lebihnya saya tutup dulu sampai di sini teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungnya sempit lagi nih Mas.